Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai evaluasi XOS, Quality of Service, dan manajemen bandwidth dalam jaringan. Apa sih itu XOS atau Quality of Service? XOS itu merujuk pada serangkaian teknologi yang digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi atau layanan dalam jaringan itu mendapatkan kualitas pengiriman data yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, XOS ini sering kali digunakan untuk mengatur aliran lalu lintas dan memberikan prioritas terhadap aplikasi yang memerlukan bandwidth lebih tinggi atau latensi yang lebih rendah. Dan apa sih itu manajemen bandwidth? Nah, manajemen bandwidth itu proses pengelolaan alokasi bandwidth, pengelolaan alokasi bandwidth dalam jaringan untuk memastikan kapasitas jaringan yang digunakan itu secara efisien. Dan aplikasi yang berbeda juga mendapatkan alokasi bandwidth sesuai dengan kebutuhan mereka. Makanya kita perlu manajemen bandwidth. Nah, tujuan dari evaluasi XOS ini apa sih gitu? Untuk tujuannya itu kita ada 5. Yang pertama itu keandalan, yang kedua latensi, yang ketiga throughput, kemudian loss packet dan jitter. Nah, pada keandalan, jaringan yang andal itu memastikan layanan tetap stabil dan konsisten tanpa ada gangguan yang signifikan. Hal ini itu bertujuan untuk mendukung aplikasi kritis ya, seperti layanan kesehatan jarak jauh atau transaksi secara real time, di mana setiap detiknya itu sangat berarti gitu. Nah, melalui evaluasi XOS ini, administrator jaringan itu dapat mengidentifikasi potensi gangguan, mengurangi waktu henti, kemudian memastikan sistem cadangan yang selalu tersedia untuk mengatasi kegagalan jaringan. Selain itu, evaluasi XOS ini berfokus juga pada latensi ya. Nah, latensi itu membutuhkan waktu yang dibutuhkan paket data untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Dalam aplikasi yang sangat sensitif terhadap waktu seperti video call atau game online, latensi yang rendah adalah kunci untuk menjaga pengalaman pengguna yang optimal gitu. Nah, evaluasi XOS ini membantu mendeteksi hambatan yang memperlambat pengiriman data sehingga langkah-langkah optimisasi seperti penggunaan jalur transmisi yang lebih efisien, kemudian penerapan teknologi jaringan yang canggih itu dapat dilakukan gitu. Nah, selanjutnya ada throughput. Throughput ini jumlah data yang dapat dikirimkan dalam waktu tertentu. Nah, melalui evaluasi XOS ini, administrator jaringan dapat memastikan bahwa bandwidth yang tersedia digunakan secara efisien, sehingga mampu mendukung aplikasi-aplikasi yang membutuhkan transfer data besar. Seperti ketika kita sedang streaming dalam resolusi video yang 4K, atau ketika mengunduh game-game yang berukuran besar. Nah, evaluasi ini juga membantu mengidentifikasi kemacetan yang dapat menghambat kinerja jaringan gitu. Nah, selanjutnya ada loss packet atau paket loss, yaitu kehilangan paket data selama transmisi. Aspek lain yang dievaluasi dalam XOS ini itu kehilangan paket. Nah, meskipun paketnya yang hilang kecil, dampak yang dihasilkan itu lumayan besar dalam kualitas layanan, terutama untuk aplikasi yang bentuknya secara real time seperti video conference atau kontrol jarak jauh. Nah, evaluasi XOS ini membantu mengidentifikasi penyebab kehilangan paket itu, kemudian mencari penyebabnya
biasanya karena interval sinyal atau perangkat yang tidak terkonfigurasi dengan baik atau kapasitas jaringan yang terbatas. Nah, sehingga solusi yang sesuai dapat diterapkan. Selanjutnya itu ada jitter nih. Jitter itu variasi waktu kedatangan paket selama transmisi. Nah, untuk aplikasi seperti streaming video atau audio, jitter yang tinggi dapat menyebabkan gangguan seperti suara yang terputus atau buffering. Nah, dengan mengevaluasi jitter, langkah-langkah seperti penyesuaian buffer atau pengaturan prioritas trafik dapat dilakukan untuk menjaga aliran data itu tetap stabil. Tuh. Nah, ini selanjutnya itu ada teknik cost dalam jaringan. Yang pertama itu traffic shaping. Ini mengendalikan aliran data untuk stabilitas jaringan. Nah, teknik ini digunakan untuk mengontrol kecepatan aliran data dalam jaringan. Itu dengan menerapkan teknik shaping ini, jaringan itu dapat dipastikan atau dapat memastikan aliran data itu tidak melebihi kapasitas maksimum yang telah ditentukan gitu, sehingga dapat mengurangi resiko kemacetan. Nah, dalam hal ini misalnya dalam situasi di mana bandwidth terbatas, traffic shaping ini memungkinkan data penting seperti video call atau transfer file penting itu mendapatkan jalur yang lebih stabil gitu. Jadi dia akan memprioritaskan hal-hal yang berkebutuhan penting. Nah, teknik ini juga bekerja dengan cara menunda mengirim data yang dianggap tidak mendesak. Jadi dia akan memastikan data-data atau file-file yang penting dulu, kemudian baru yang lain. Nah, untuk itu pada traffic shaping ini juga memastikan aliran trafiknya tetap dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga membantu menjaga stabilitas jaringan. Kemudian yang kedua itu ada traffic polishing. Nah, ini tuh untuk menegakkan kebijakan trafik dalam jaringan gitu. Teknik ini tuh membantu memantau, kemudian menegakkan aturan terkait jumlah lalu lintas yang diperbolehkan untuk suatu pengguna atau aplikasi. Nah, ini polisinya jaringan nih gitu. Traffic polishing. Nah, jika suatu trafik melampaui batas yang telah ditentukan, maka data tersebut dapat dibatasi, dijatuhkan atau ditandai untuk prioritas lebih rendah. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, traffic polling dapat memastikan bahwa pengguna itu tidak memonopoli bandwidth nih dengan aktivitas yang tidak penting, seperti mengunduh file besar di saat kerja atau streaming dengan video kualitas 4K ketika sedang kerja gitu. Jadi dia lebih menjaga supaya tidak keluar dari batasan. Oke, nah selanjutnya ada prioritas. Nah, pada prioritizing ini memastikan trafik penting itu mendapatkan perhatian lebih ya. Nah, tidak semua jenis trafik memiliki tingkat kepentingan yang sama gitu. Teknik prioritizing ini memungkinkan jaringan itu untuk memberikan prioritas lebih tinggi pada trafik tertentu yang membutuhkan latensi lebih rendah atau throughput yang tinggi. Misalnya seperti layanan video conference atau panggilan VoIP atau aplikasi real time lainnya. Nah, seringkali kita mendapatkan prioritas lebih tinggi ya dibandingkan dengan aktivitas seperti browsing web atau mengunduh file. Nah, dengan menerapkan mekanisme ini kita dapat memastikan bahwa pengalaman pengguna itu tetap optimal, terutama untuk aplikasi yang sangat bergantung pada kualitas jaringan. Kemudian selanjutnya ada congestion management. Nah, ini itu untuk mengatasi atau mencegah kemacetan jaringan gitu. Ketika beban trafik dalam jaringan meningkat dan mendekati atau bahkan melebihi kapasitas jaringan, macet tuh pasti terjadi gitu. Nah, dengan adanya
congestion management ini kita bisa merancang dengan adanya congestion management ini, teknik yang dirancang itu untuk menangani kondisi ini dengan cara yang lebih efisien. Salah satu cara yang paling umum itu mengurangi kecepatan aliran data untuk trafik tertentu, sehingga ruang tersedia untuk trafik yang lebih penting. Teknik lainnya juga melibatkan pengalihan trafik ke jalur yang kurang padat, kemudian memungkinkan data untuk sampai ke tujuan tanpa penundaan yang signifikan. Nah, dengan pengolahan yang baik, teknik ini dapat mencegah terjadinya gangguan besar dalam jaringan dan menjaga layanan tetap berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu ada manajemen bandwidth. Nah, manajemen bandwidth ini proses yang dilakukan untuk mengoptimalkan ya penggunaan bandwidth yang tersedia dalam jaringan. Yang pertama itu ada alokasi bandwidth. Nah, alokasi ini menetapkan batasan bandwidth yang dapat digunakan oleh setiap aplikasi atau pengguna dalam jaringan. Kemudian ada monitoring bandwidth juga, ini menggunakan alat pemantau untuk memantau penggunaan bandwidth secara real time dan melacak konsumsi data oleh aplikasi atau perangkat. Kemudian ada juga traffic analysis. Nah, traffic analysis ini tuh menganalisis pola lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasikan kemacetan dan menemukan solusi untuk mengurangi pengguna bandwidth yang tidak efisien. Nah, selanjutnya itu ada teknik manajemen bandwidth. Yang pertama itu ada bandwidth throttling. Nah, ini tuh mengatur lalu lintas aliran data berdasarkan kebijakan yang ditentukan untuk menghindari pemakaian yang berlebihan. Nah, selanjutnya juga ada load balancing. Ini juga menyebarkan lalu lintas secara merata di berbagai jalur atau server untuk mengoptimalkan pemanfaatan bandwidth. Kemudian ada juga fire queuing, sistem antrian ini yang membagi bandwidth secara adil antara berbagai pengguna atau aplikasi. Lalu ada juga application layer filtering. Nah, ini penggunaan perangkat lunak atau perangkat keras untuk memfilter aplikasi tertentu yang menggunakan bandwidth terlalu banyak. Oke, itu aja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.